ketika aku dalam kesulitan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, selanjutnya apa? Kalau kita berdoa di rumah kita, tadi saya katakan bagaimana saudaraku Yabes ini berdoa. Mungkin dia berdoa di rumahnya, mungkin dia berdoa di bait Allah, tetapi saudaraku firman Tuhan mengajar kita, kalau kita berdoa di rumah Tuhan, ada satu jaminan bahwa doamu didengar Tuhan. Yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah, berdoa di rumahmu, masuk ke kamarmu, kunci pintu kamarmu, berdoa engkau di sana, maka Tuhan mendengarkan doamu. Ini satu jaminan. Ya, ini satu jaminan. Matius pasal yang ke-6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Ya, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bersama-sama, 2, 3 ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, Tuhan mendengar doamu. Ketika engkau masuk ke kamarmu, dalam kesulitan persoalan penderitaanmu, apapun yang sedang kau gumuli hari-hari ini, hai engkau anak-anak muda yang sedang bergumul untuk masa depanmu, bergumul untuk jodoh teman hidupmu, maka kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau mulai dari rumah Tuhan ini, dan nanti kau kerjakan kembali selanjutnya di rumahmu, masuk ke kamarmu, menutup pintu kamarmu, masuk dalam keheningan, masuk dalam hadirat Allah, maka saudaraku yang dikasihi, Bapa yang tersembunyi akan membalas kepadamu apa yang kau inginkan, apa yang kau doakan. Puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita ragu. Sebab Yabes ini pun tidak ragu di dalam berdoa. Dia tidak bimbang dalam berdoa. Sebab firman Tuhan katakan, kalau kita bimbang dalam doa kita, maka kita tidak akan mendapatkan satu apapun. Kata dalam kitab Yakobus, satu apapun engkau tidak akan dapatkan kalau engkau bimbang. Kalau kita bimbang. Saudaraku yang dikasihi, apa rahasianya saudaraku ketika Yabes berdoa dan Tuhan kabulkan doanya? Saudara bisa periksa di dalam firman Tuhan ini, 1 Tawarik pasal yang ke-4 ayat 9, dikatakan Yabes lebih dimuliakan dari saudaranya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Tapi dikatakan firman ini, nama Yabes lebih dimuliakan. Mengapa Yabes lebih dimuliakan? Saudaraku, karena tentu Yabes memuliakan Tuhan. Saya imani mengapa Yabes lebih dimuliakan, sehingga Tuhan gerakkan hati orang tuanya memuliakan Yabes, sehingga Tuhan gerakkan hati saudara-saudara memuliakan Yabes, orang-orang Yehuda, sehingga Tuhan gerakkan hati orang-orang masyarakat sekelilingnya memuliakan Yabes. Karena apa? Yabes orang yang mau memuliakan Tuhan. Yabes orang yang suka memuliakan, meninggikan Tuhan. Sebab saudaraku, apa yang diterima oleh Yabes ini, dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ini dia terima dari akibat hukum tabur tuai. Alkitab mengajar kita hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kalau engkau memuliakan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan dimuliakan Tuhan. Amin. Kalau engkau menghormati Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan menghormati engkau melalui orang-orang lain. Itu hukum tabur tuai. Kalau engkau berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan memperbuat segala kebaikan dalam hidupmu. Jadi sebenarnya kalau bisa saya katakan, dengan tanpa berdoa pun meminta sesuatu kepada Tuhan. Kalau apa yang kita inginkan untuk Tuhan berikan kepada kita, maka lakukanlah pekerjaan itu. Perbuatlah hal itu dalam pekerjaan Tuhan kepada sesamamu, maka itu akan Tuhan berikan kepadamu. Tuhan akan balaskan kepada saudara. Saudaraku, mungkin engkau katakan, ya Yabes itu tentu dimuliakan daripada saudara-saudara yang lain. Karena Yabes kan memprihatinkan. Kalau bahasa sekarang, kalau boleh saya katakan, Yabes tidak dikatakan di situ cacat. Tapi kalau boleh saya katakan, kan memang orang-orang difabel itu didahulukan, diprioritaskan. Mungkin itu saudara katakan. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan tidak jamah hati saudara-saudaranya, kalau Tuhan tidak jamah hati ibunya, bapaknya, kalau Tuhan tidak jamah hati orang-orang sekelilingnya, mana mungkin Yabes bisa dimuliakan daripada yang lain? Kalau Tuhan jamah hati orang-orang untuk memuliakan Yabes daripada yang lain, itu karena Yabes sudah lebih dahulu memuliakan Tuhan. Haleluya! Haleluya!